Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ratu Elizabeth II yang tutup usia pada Jumat dini hari tadi pastinya meninggalkan dampak pada kerajaan Inggris. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan jurnalis senior Nuim Khayat. Selamat pagi, Pak Nuim. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, Pak Nuim. Semoga keadaan baik juga di sana. Pak Nuim, ini meninggalnya Ratu Elizabeth II pasti berdampak pada kerajaan Inggris. Mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana dampak-dampak yang disebut oleh banyak pihak ini. Ya, ini barangkali perlu dijelaskan di sini bahwa seorang raja atau ratu di Inggris tidak punya kekuasaan. Dia hanya punya wibawa. Jadi kekuasaan itu ada pada mereka yang dipilih oleh rakyat, dalam hal ini Perdana Menteri, Kabinet, dan pemerintah. Sedangkan ratu atau raja itu hanya punya wibawa. Itu berbedanya, jadi tidak punya kekuasaan eksekutif. Jelas ya, mangkatnya Ratu Elizabeth II memang sudah sejak lama diduga akan terjadi mengingat usianya, dan kita juga mengetahui bahwa bulan April tahun lalu suaminya yaitu Pangeran Philip telah mendahuluinya. Jadi ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa Inggris ini adalah sebuah negara yang sangat berpegang pada tradisi. Dan tradisi itu mengatakan bahwa barangkali sejak 10 tahun yang lalu atau mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, segala sesuatunya sudah dipersiapkan untuk mengurus apabila memang terjadi kemangkatan. Artinya ketika Ratu Elizabeth berpulang atau mangkat atau meninggal dunia, ya istilah bangsawannya tentu mangkat, maka segalanya sudah diatur. Ini disebutkan sebagai operasi jembatan London, Operation London Bridge. Jadi segala sesuatunya sudah diatur, dan dalam waktu kira-kira 9 hari lagi Ratu akan dimakamkan di samping suaminya Pangeran Philip di Istana Windsor. Oke, Pak Nuim, ini kan Pangeran Charles jadi naik tahta ya, menjadi King Charles III. Nantinya bagaimana menurut Pak Nuim ini ketika diangkat menjadi King Charles? Ya, yang pertama barangkali banyak orang menanti secara tidak sabar apakah putra sulung beliau yang merupakan putra mahkota sekaligus disebutkan sebagai pangeran dari Wales. Wales ini salah satu bagian dari United Kingdom atau kerajaan bersatu. Jadi Inggris itu ada England, ada Wales, ada Northern Ireland, ada juga Scotland. Nah, apakah dia akan menggunakan nama Raja Charles III? Karena sebelumnya ada dua Charles. Charles pertama, Charles kedua, dan dia menjadi Charles ketiga, ataukah dia akan memilih nama baru? Jadi dia sekarang sudah menjadi raja, tapi akan dinobatkan segera setelah ibundanya dimakamkan. Ini menariknya kalau boleh saya ceritakan sedikit tentang Raja Charles pertama yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Charles ketiga sekarang ini, karena Charles pertama itu dari keluarga Stuart, sedangkan Charles yang sekarang ini dari keluarga Windsor. Charles pertama ini ketika akan menjalani hukum pancung pada tanggal 30 Januari di abad ke-17, meminta kepada ajudannya supaya diberikan jaket yang tebal sekali. Ketika ajudannya mengatakan, "Untuk apa tuanku? Kan tuanku akan dipenggal ini. Kenapa mesti pakai jaket tebal mentereng-mentereng?" "Oh bukan," katanya, "di luar itu di mana saya akan dipenggal dinginnya bukan main. Nanti kalau saya menggigil, rakyat akan menyangka bahwa saya ini takut mati. Saya tidak takut mati. Jadi saya ingin punya jaket yang tebal supaya bisa keluar lalu dipenggal lehernya." Ya, inilah kira-kira tradisi-tradisi yang membuat orang banyak kagum pada Inggris. Mengenai Charles III, putra mahkota dari Ratu Elizabeth ini, dia dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan ekologi. Sangat dekat dengan apa yang disebutkan sebagai perubahan iklim yang dari sejak dahulu sudah menghendaki agar umat manusia berbuat sesuatu untuk mencegah agar jangan sampai perubahan iklim menimbulkan begitu banyak malapetaka seperti yang kita lihat sekarang ini di Pakistan, atau yang kita lihat di Bangladesh, atau kita lihat di Eropa di mana terjadi kebakaran-kebakaran besar. Dan Charles ini selalu dicemooh karena dia katanya suka berbicara dengan tanam-tanaman atau pohon-pohonan. Kalau tidak salah juga dia pernah mengatakan bahwa ketika mesin pemotong rumput dihidupkan itu biasanya rumputnya menggigil ketakutan, katanya. Jadi kita akan melihat seorang raja yang punya perhatian begitu besar terhadap perubahan iklim. Jadi mudah-mudahan dia bisa memberikan pengaruhnya lah kepada umat manusia secara keseluruhan untuk betul-betul memikirkan tentang masa depan umat manusia yang bisa porak-poranda disebabkan oleh perubahan iklim.
Oke, Pak Nuim, artinya kita melihat saat ini kita ya berharap ya dengan tentunya sosok ataupun kewibawaan dari King Charles III ini. Tapi kita berbicara lagi kembali kepada mangkatnya Ratu Elizabeth II. Dikatakan sebelumnya ada bentuk antisipasi operation yang sudah dipersiapkan. Yang pertama ada Operation Unicorn dan kedua ada Operation London Bridge. Nah sekarang yang tampaknya saat ini dilakukan ada Operation London Bridge. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami apa itu dampaknya kepada mungkin perekonomian ataupun juga mungkin aktivitas di Inggris sendiri? Itu tidak ada, tentunya ada berkabung. Karena beliau ini ada cacatnya. Cacatnya ketika Diana tewas, dia tidak langsung pulang ke London dari tempat peristirahatannya di Skotlandia sebelum akhirnya dibujuk oleh Perdana Menteri waktu itu Tony Blair. Jadi kalau ada cacatnya, disitulah kira-kira cacatnya. Selebihnya itu boleh dikatakan selama 70 tahun kurang lebih berkuasa, bertakhta di kerajaan Inggris, dia tidak punya cacat sama sekali. Tetapi seperti dikatakan tadi, bahwa seorang ratu atau raja di Inggris itu hanya punya wibawa. Jadi kalaupun ada dampak psikologis yang terhadap rakyat Inggris, ini mungkin akan membuat mereka untuk bekerja lebih keras lagi, agar jangan sampai kehilangan seorang ratu, lalu kehilangan pegangan dalam hidup yang berarti dampak negatif terhadap perekonomian. Karena sekarang ini kita mengetahui bahwa selain telah berpulangnya seorang Ratu Elizabeth, tetapi juga ada Perdana Menteri baru yang sebelumnya adalah seorang Menteri Luar Negeri, yaitu Liz Truss. Jadi semua ini masih harus menunggu apa yang akan terjadi dan apa yang sungguh-sungguh akan dilakukan oleh pemerintah yang baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Liz Truss, yang di antara menteri-menteri utamanya itu hampir semuanya tidak ada yang keturunan Anglo-Saxon atau kulit putih, tetapi orang-orang dari Afrika dan lain sebagainya. Ini menarik sekali, kita harus menanti. Kita belum bisa membuat sesuatu kesimpulan tentang apa yang akan terjadi terhadap Inggris, kecuali bahwa tentunya Liz Truss dengan kepercayaan oleh anggota partai konservatif atau Tory akan berusaha seperti yang dikatakannya tadi. Yang pertama-tama akan dilakukan adalah untuk membenahi suatu perpajakan agar perpajakan bisa direndahkan untuk memungkinkan orang hidup lebih layak lagi, mengingat bahwa inflasi dan biaya hidup sekarang ini bukan saja di Inggris tapi di hampir seluruh dunia sudah menggila, boleh dikatakan dibandingkan dengan beberapa dasawarsa yang lalu. Baik, berarti dampak realnya baru akan terlihat ketika pemakaman sudah selesai ya di betul. Inggris. Terima kasih Pak Nuim Hayat. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih Pak Nuim, selamat kembali bertugas.